Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Marfuatus Solehah dengan NIM 212111232 dari kelas S3G. Pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit menerangkan mengenai dasar pembentukan ilmu fikih siasah dan sumber dan ruang lingkup dalam ilmu fikih siasah. Untuk materi pertama yaitu mengenai dasar pembentukan fikih siasah. Fikih siasah sendiri yaitu terdiri dari dua kata yaitu fikih dan siasah. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan, ucapan, atau tindakan tertentu. Sedangkan siasah yaitu menurut bahasa itu mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan pemerintahan dan politik. Untuk secara sederhananya yaitu fikih siasah adalah ilmu fikih yang mengatur, mengurus, dan memerintahkan mengenai tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang pengaturan kepentingan negara yang berupa penetapan hukum peraturan dalam kebijaksanaan pemerintahan untuk mewujudkan kemerdekaan. Selanjutnya yaitu sumber fikih siasah. Fikih siasah adalah bagian dari fikih. Fikih siasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Fikih siasah dalam sumbernya ada 3 bagian, yaitu yang pertama Al-Quran dan Hadis, yang kedua sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Hadis, dan yang terakhir adalah peninggalan kaum muslimin terdahulu. Lain halnya dengan Ahmad Sukarjo yang mengungkapkan bahwa sumber kajian fikih siasah itu berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup fikih siasah. Dalam ruang lingkup ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi 5 bidang, ada yang menetapkan 4 bidang, atau 3 bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama juga yang membagi ruang lingkup kajian fikih siasah itu menjadi 8 bidang. Namun, perbedaan itulah tidaklah terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis. Yang pertama yaitu menurut T.M. Hasbi Ashidikin, yang pertama ada siasah dusturiyah syariah yaitu politik pembuatan perundang-undangan. 2. Siasah tasriyah syariah yaitu politik hukum. 3. Siasah qadhaiyah syariah politik peradilan. 4. Siasah maliyah syariah politik ekonomi dan moneter. 5. Siasah idariyah syariah politik administrasi negara. 6. Siasah dauliyah syariah politik hubungan internasional. 7. Siasah tanziyah syariah politik pelaksanaan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada siasah harbiyah syariah yaitu politik peperangan. Yang kedua yaitu menurut Imam Ibnu Taimiyah. Yang pertama ada siasah qadhaiyah, 2. siasah idariyah, 3. siasah maliyah, dan yang terakhir ada siasah dauliyah. Sementara itu, menurut Abdul Al-Wahhab Khalaf lebih mempersempit menjadi 3 bidang saja, yaitu yang pertama ada siasah qadhaiyah, 2. siasah dauliyah, dan yang ketiga ada siasah maliyah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.